Dan dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendahnya kemampuan anak untuk belajar. Keterbelakangan mental. Dan yang ketiga, munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak. Oleh sebab itu, target yang saya sampaikan 14% di tahun 2024 harus kita bisa capai. Saudara-saudara sekalian, kita kembali ke Current Issue Cemara 19 Channel. Kali ini kita akan berbicara tentang stunting, ya. Di mana ini satu persoalan yang saya kira sudah cukup lama kita sering perbincangkan. Dan kenapa menjadi penting? Karena di saat kita berbicara tentang segala sesuatu yang sifatnya makro, ya, seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, inflasi dan lain sebagainya, ternyata stunting ini masih menjadi sesuatu yang kendala gitu ya dalam kita berproses sebagai sebuah bangsa. Nah, di antara kita sudah hadir Dr. Brian Sri Prahastuti, NPH, ya, tenaga ahli Kedeputian 2 Kantor Staf Presiden. Kita akan tanya ke Dr. Brian tentang apa ini stunting dan kenapa ini masih menjadi kendala, dibicarakan dari tahun ke tahun ya Dok ya, tapi masih saja kelihatannya kok perlu dioptimalkan lagi. Dok, mungkin banyak di antara kita yang masih belum paham apa sih stunting itu, apa bedanya dengan gizi buruk ya, atau ada yang bilang ini busung lapar. Coba didudukkan dalam definisi yang clear gitu. Iya, kalau definisinya stunting itu sebetulnya kan memang istilah gizi ya Bang Doni ya. Betul. Istilah gizi dan kalau menurut ilmu gizi, stunting itu adalah sebuah situasi di mana seorang anak itu apabila tinggi badannya berdasarkan umur dibandingkan dengan standar yang sudah dibuat oleh WHO, ini dia berada di bawah standar tersebut sampai batas 2 standar deviasi minimalnya ya di bawah itu. Itu yang disebut dengan stunting. Tetapi itu pengertian yang gizi banget ya. Nah, kalau sekarang yang sering kita bicarakan dengan stunting, ini kita melihatnya dengan definisi operasional gitu, jadi yang lebih komprehensif. Nah, kita definisikan sebagai sebuah situasi kegagalan tumbuh kembang pada anak yang terjadi karena asupan nutrisi, karena masalah di akses terhadap layanan kesehatan, dan juga karena stimulasi perkembangan yang tidak optimal yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa sejak anak masih ada dalam kandungan. Kalau anak dalam kandungan 9 bulan itu kan berarti 270 hari ya. Ditambah anak begitu lahir hingga anak usia 2 tahun. Mengapa? Karena pada periode 1000 hari pertama kehidupan, ini yang disebut dengan windows opportunity, jendela kesempatan di mana anak bisa tumbuh dengan optimal otaknya. Nah, pertumbuhan otak mencapai hingga 70% perkembangan itu 70-80% perkembangan itu hingga anak usia 3 tahun. Setelah itu cuma tinggal sisa nambah yang 20
20% otaknya. Yeah. Tinggi badannya sih masih terus. Tapi sampai anak kurang lebih 2 tahun, pertumbuhan otak dan pertumbuhan linear atau pertumbuhan tinggi badan itu akan sejalan. Makanya mengukur tinggi badan itu seperti proksi untuk memperkirakan pertumbuhan otak. Jadi stunting sekarang yang kita pergunakan lebih banyak kaitannya adalah dengan kualitas sumber daya manusia. Oh, oke. Dok, apa sih konsekuensi stunting ya ketika anak itu sudah tumbuh menjadi dewasa begitu? Apakah ada sesuatu yang ekstrim begitu karena kondisi ini ya? Dan kalau ada apa kira-kira, Bu? Ya, nggak usah nunggu dewasa. Bahkan ketika anak usia sekolah itu sudah kelihatan. Oke. Karena ini kan otak ya. Tadi saya sampaikan sampai balita, kalau sampai 3 tahun itu 80% dari jumlah sel, ukuran dan jumlah sel otak terbentuk begitu. Dan ini modal, ini akan mengganggu ketika anak masuk ke masa sekolah. Jadi dia kemampuan dia untuk mengikuti pembelajaran itu akan kurang dibandingkan anak-anak yang lain. Dan itu studinya ada ya, baik itu studi yang dilakukan di Indonesia maupun studi dilakukan di negara yang lain. Output pembelajaran itu lebih rendah pada anak yang ada riwayat stunting ketika di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ketika dewasa, ketika anak ini sudah mulai bekerja, ada banyak bukti studi yang membuktikan bahwa rata-rata pendapatan anak yang dulunya pendapatan orang dewasa yang ketika anak-anak dia mengalami stunting itu ternyata rata-rata jumlah pendapatannya lebih rendah. Itu kenapa? Ini kaitannya dengan produktivitas. Mungkin tadi ya sekolahnya outcome-nya lebih rendah, kemudian kemampuan dia untuk bersaing menjadi lebih rendah, sehingga income-nya juga menjadi lebih rendah. Itu dari sisi pendapatan. Tentu saja secara kumulatif kan akan mempengaruhi pendapatan negara juga ya Bang Doni ya. Iya betul. Makanya pemerintah kemudian menjadi concern, negara-negara menjadi concern dengan hal ini. Dan stunting kemudian dijadikan salah satu indikator untuk yang disebut dengan Human Capital Index begitu. Stunting itu salah satu indikatornya. Yang kedua, ada kaitannya juga dengan resiko untuk mengalami penyakit degeneratif ketika usia dewasa. Jadi mereka yang waktu kecilnya stunting ini ada resiko kemungkinan untuk kemungkinan untuk mengalami penyakit-penyakit degeneratif itu menjadi tinggi. Artinya penyakit degeneratif kan kita berbicara soal diabetes mellitus, berbicara tentang stroke, berbicara tentang penyakit kardiovaskuler, dan kita ketahui selain penyakit-penyakit ini berhubungan dengan kualitas hidup manusia, dia juga sekarang kita ketahui sebagai yang menyebabkan terkurasnya dana BPJS kita itu kan banyak untuk biaya penyakit kronis ini ya. Jadi itu tentu saja artinya menyebabkan kerugian juga bagi negara. Itu dampak jangka panjangnya. Jangka panjang ya Dok ya. Nah, banyak yang mengatakan bahwa ini penyakitnya orang desa ya, atau ini sesuatu yang dialami oleh orang-orang di pedesaan karena perkotaan relatif sudah lebih terdidik ya, tingkat ekonomi lebih baik. Benar nggak sih Bu anggapan itu Dok seperti ini? Ya, saya dulu menduganya begitu. Jadi secara kasat mata sepertinya kok begitu ya. Kalau stunting dihubungkan dengan masalah akses terhadap pangan, masalah nutrisi ya, kemampuan keluarga untuk mendapatkan nutrisi, apalagi berbicara nutrisi ini protein hewani yang orang identikan dengan bahan pangan yang mahal harganya. Tapi faktanya ternyata nggak seperti itu. Ada 3 diklasterkan 3 penyebab utama dari stunting itu adalah masalah pola pangan, masalah pola asuh, dan masalah sanitasi. Nah, kemudian tadi kembali ke masalah desa dan perkotaan, kalau dilihat nih data yang saya ingat ya, data Riskesdas 2013, itu kalau kita bandingkan, ada 2 nih yang menarik nih Bang Doni. Jadi kalau kita bandingkan jumlah balita yang mengalami stunting antara di pedesaan dengan di perkotaan, itu ternyata memang di pedesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, tapi bedanya nggak banyak. Mungkin kalau nggak salah yang satu itu 30 sekian, yang satu 27-an begitu. Jadi artinya di perkotaan itu juga banyak juga, lebih dari 1/4 balita di perkotaan itu mengalami stunting.
Ya. Nah, hal kedua nih Bang Doni, ternyata kalau kita kita bagi ya populasi berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat ya, wealthy ya, kesejahteraan ya. Ini kan ada kuintil 1 sampai kuintil 5 nih. Ternyata di kuintil 5 itu kan keluarga yang paling sejahtera. Itu juga angka stuntingnya tinggi. Artinya mestinya mereka nggak punya masalah dong dengan uang. Seharusnya ya, ternyata tetap terjadi stunting. Nah, dua hal ini kalau saya melihatnya adalah karena stunting ternyata ada masalah pengasuhan, ada masalah pola asuh. Dan pola asuh itu tidak tergantung apakah di kota, di desa, kaya atau miskin, kalau bermasalah ya tetap bermasalah. Gitu. Jadi kalau kita mau mengatasi stunting, kita nggak cukup hanya dengan memberikan makanan, menyediakan makanan. Tidak cukup juga hanya dengan kita memastikan di rumah tangga itu ada jamban misalnya, kalau masalah pengasuhan, pola pengasuhan keluarga itu tidak diintervensi. Iya. Artinya itu tidak tercermin pada tingkat pendapatan ya Bu ya. Artinya dalam mengukur itu kan sebenarnya pendapatan sama, tapi pola konsumsi, pola belanja mungkin berbeda. Betul. Ini bicara mengenai kesadaran. Ada yang membelanjakan untuk makanan yang bergizi, ada yang tidak. Jadi tingkat pendapatan mungkin tidak terlalu bisa memotret itu atau bagaimana? Masuk juga. Jadi ada determinan sosial untuk stunting itu ada 3. Yang pertama adalah pendidikan ibu. Yang kedua adalah pendapatan keluarga, kesejahteraan atau pendapatan keluarga. Yang ketiga adalah sanitasi. 3 ini kontribusinya besar untuk bukan stunting, ini masalah gizi dalam keluarga. Keluarga. Jadi 3 ini kontribusinya besar. Artinya pendapatan itu mempunyai pengaruh. Artinya kelas menengah juga bisa mengalami mengalami stunting. Betul. Tapi tidak hanya itu gitu loh. Ada yang lain. Tadi kan saya sebut tuh pendidikan ibu ya. Nah, pendidikan ibu dengan asumsi bahwa ini berkaitan juga dengan pola pengasuhan juga. Nah, nanti pertanyaannya juga kan, kalau di keluarga yang kesejahteraannya baik, tinggal di perkotaan, ibunya pendidikannya bagus, apakah kemudian bisa dijamin anaknya kemudian tidak stunting? Ternyata enggak juga gitu. Ada faktor yang lain lagi, misalnya ibunya pendidikannya bagus nih, dia bekerja di luar, wanita karir, betul full wanita karir, tidak salah dengan wanita karir, saya juga bekerja full begitu ya. Tapi kemudian dia melupakan tidak menyusui anaknya secara eksklusif sampai 6 bulan. Tidak menyusui anaknya, melanjutkan menyusui anaknya hingga 2 tahun. Padahal ASI itu modal nutrisi yang paling utama untuk memastikan anak tidak stunting. Itu misalnya kaitannya dengan pola pengasuhan. Pengasuhannya diserahkan kepada babysitter. Iya. Sebetulnya nggak apa-apa diserahkan ke babysitter kalau tahu kapan dia harus memompa ASI gitu kan. Kemudian babysitternya juga tahu kapan, bagaimana cara memberikan makanan yang baik buat anaknya. Walaupun tetap lebih bagus itu kan menyusui langsung ya. Kalau menyusui langsung itu nggak hanya makanannya, kan ada gestur ibu menyusui itu kan mata akan melihat pada anak. Bayi melekat pada ibu, detak jantung, itu ada bonding dengan ibu. Dan ternyata studi menunjukkan bahwa bonding ibu ini menjadi stimulan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi juga. Kan luar biasanya itu yang proses hilang ya kalau menyusui. Iya. Nah, begini, pemerintah pasti melakukan intervensi-intervensi ya untuk mengatasi stunting ini. Dari sekian intervensi, mana sih yang menjadi champion gitu? Atau bisa sebutkan nggak kira-kira apa sih yang paling signifikan ya bisa mengatasi stunting atau menurunkan angka stunting? Nggak ada single solution. Nggak ada single solution, Bu. Jadi harus semuanya dikerjakan secara utuh. Banyak intervensinya itu kan dibagi dua kelompok ya, Bang Doni ya. Yang disebut dengan intervensi gizi spesifik. Kalau gizi spesifik itu adalah yang biasanya dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan. Misalnya memberikan therapeutic food, makanan obat, adanya disebutnya obat gizi, memberikan multivitamin, ya ada
MMN, multi mineral nutrien. Yeah. Kemudian pemantauan pertumbuhan dan seterusnya. Akses ke layanan kesehatan itu masuk ke gizi yang spesifik. Ada satu kelompok lagi yang disebut dengan gizi sensitif. Kalau gizi sensitif itu intervensi yang dilakukan oleh sektor di luar kesehatan. Misalnya bantuan iuran untuk mereka yang tidak mampu, PBI. Supaya bisa akses ke layanan. Kemudian bantuan pangan non tunai, pembangunan jamban, ya, kemudian banyak lagi. Nah, menurut Lancet dikatakan bahwa sebetulnya prosentase yang gizi sensitif itu lebih besar, 70% bisa mengatasi stunting. Yang betul-betul oleh sektor kesehatan yang gizi spesifik itu hanya 30%. Cuman yang 70% itu lebih sulit daripada yang 30%. Karena dia kan lebih besar, biayanya juga lebih besar juga. Karena nggak bisa mengatakan satu orang ya. Ngomongin soal jamban misalnya, kita kan berbicara harus satu desa. Bagaimana satu desa itu tidak ada orang yang buang air besar sembarangan, nggak ngomongin satu keluarga, begitu. Sementara kalau kita berbicara gizi spesifik itu bisa berbicara di satu keluarga atau satu balita atau satu ibu hamil, gitu. Jadi harus bareng-bareng. Nah, kalau di kantor staf presiden sejak 2018 kita kan mengawal ya untuk pencegahan stunting. Ini tadi yang saya sampaikan, kita sederhanakan intervensi itu atas 3 klaster tadi. Pola pangan, pola asuh, sanitasi. Ini 3-tiganya harus terpenuhi. Pola pangannya di dalam keluarga itu terpenuhi. Pola pangan itu ya nutrisinya, ya akses terhadap pangannya, gitu. Harus ada protein hewani di dalam makanan itu. Harus ada sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral di dalam sekali makan. Kemudian sanitasi di keluarga itu harus akses terhadap air bersih ada, jambannya juga ada, dan pengasuhannya juga pengasuhan yang responsif. 3-tiganya itu harus ada, gitu. Bu, Menteri Kesehatan kan mengatakan bahwa kedokteran harus mulai digeser dari kuratif ke promotif. Pertanyaan saya begini, bisa nggak Bu, puskesmas itu dijadikan juga salah satu garda depan untuk melakukan edukasi itu ke masyarakat, ya, ke ibu hamil, ya, tentang masalah pangan dan gizi ini. Menurut Ibu bisa nggak itu dilakukan atau ada cara lain, Bu? Sangat bisa, sangat bisa. Apalagi kan puskesmas itu ada konsep kewilayahan ya. Betul. Jadi pembangunan kesehatan berbasis wilayah itu juga ada di puskesmas. Ada di banyak daerah satu puskesmas itu jangkauannya adalah 1 kecamatan. Ada yang 1 kecamatan 2 puskesmas. Kalau di Jakarta ini tingkatnya sampai ke kelurahan karena populasinya yang padat. Jadi melihat jumlah populasi juga melihat wilayah. Tapi kita, Bapak Presiden bahkan melihatnya jauh lebih advance lagi nih Bang Doni. Nggak di puskesmas, garda terdepan itu ada di posyandu. Posyandu lebih banyak lagi. Betul. Kita posyandu kita itu bisa sampai 300.000. Puskesmas kita hanya 10.900-an puskesmas. Posyandu itu hampir di semua desa berarti Bu ya, 300.000 itu. Bahkan dusun ya. Desa itu yang satu desa satu posyandu itu mungkin di daerah seperti Papua. Di Jawa itu rata-rata sudah di levelnya RT atau dusun begitu. Jadi karena dia kan biasanya satu posyandu itu mengcover sekitar 100 balita ya. 100 balita 20 ibu hamil. Semakin banyak populasinya akan semakin banyak juga jumlah posyandu yang dibuat. Nah, Presiden itu mengatakan bahwa posyandu ini adalah garda terdepan cegah stunting. Ini beliau sampaikan di tahun 2018. Nah, kemarin ketika kita menyelenggarakan rapat kerja Bangga Kencana BKKBN dan percepatan penurunan stunting, Bapak Presiden memberikan ada 6 arahan untuk percepatan penurunan stunting untuk tahun 2023. Salah satunya adalah disebut lagi tuh memastikan setiap posyandu harus mempunyai alat ukur
berat badan maupun tinggi badan yang disebut dengan antropometri. Dan setiap puskesmas ada alat ukur untuk mengukur pertumbuhan janin USG. Itu harus ada dan tahun ini harus selesai. Jadi lagi-lagi apakah bisa menjadi tempat edukasi? Bisa gitu. Sekali. Bisa sekali. Karena kalau di Posyandu kan setiap bulan kegiatannya ada. Iya. Ibu-ibu berkumpul, ibu balita berkumpul. Mungkin bukan ibu balita ya, pengasuh anak balita itu akan berkumpul. Bisa ibunya, bisa bapaknya, bisa neneknya, bisa kakaknya yang lebih besar. Nah, di sana ada kegiatan-kegiatan. Ada salah satu kegiatan di meja keempat ini adalah meja untuk memberikan edukasi berdasarkan hasil penimbangan begitu. Itu setiap bulan dilakukan. Itu satu. Kemudian nih Bang Dodi ada lagi terobosan dilakukan oleh BKKBN. Yeah. Dengan adanya Perpres nomor 72 tahun 2021 ya, di mana BKKBN ini kan kepala BKKBN itu sebagai ketua pelaksana gitu untuk percepatan penurunan stunting. Nah, BKKBN membuat kayak armada gitu ya, orang di garis depan yang disebut dengan tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga itu ada di tiap desa, ada 3 orang minimal. Seorang bidan, 1 kader PKK, 1 kader KB di setiap desa. Nah, mereka tugasnya adalah untuk memberikan edukasi, tapi edukasinya dengan mengunjungi rumah. Kalau Posyandu, kan ini sasaran datang ke Posyandu. Yeah. Puskesmas, sasaran datang ke puskesmas kalau dia sakit kan. Biasanya kan orang datang ke puskesmas itu kalau sakit atau mau pencegahan yang sifatnya misalnya untuk imunisasi itu kan pencegahan. Jarang orang datang ke puskesmas untuk saya mau mendapatkan edukasi tentang kesehatan, promosi di puskesmas, jarang. Orang datang ke puskesmas itu pasti karena dia sakit atau dia butuh imunisasi. Gitu. Tapi kalau ke Posyandu itu orang sehat akan datang rutin ke Posyandu sehingga edukasi untuk peningkatan pengetahuan itu bisa dilakukan di Posyandu. Nah, kalau yang tim pendamping keluarga mereka yang proaktif datang ke keluarga-keluarga yang berisiko. Keluarga berisiko itu keluarga yang ada calon pengantinnya, ada ibu hamilnya, ada ibu menyusuinya, ada balitanya. Oh, baik. Nah, Bu, kita bicara tentang intervensi lagi ya. Beberapa waktu yang lalu kan Litbang Kompas merilis hasil survei yang mengatakan bahwa spending masyarakat kita untuk makanan yang bergizi itu masih minim, begitu. Nah, sementara pemerintah juga punya program yang sifatnya cash transfer. Nah, ini bagaimana mengontrolnya ya? Artinya ketika masyarakat sudah mendapatkan transfer cash begitu, bagaimana mengontrol supaya mereka membelanjakannya secara bijak untuk kebutuhan nutrisi anaknya? Gimana Dok kira-kira? Ya, itu jadi tantangan ya. Karena uang udah masuk ke tingkat keluarga nih. Selama keluarga tidak mempunyai financial literasi, bagaimana keterampilan untuk mengelola uang di tingkat keluarga, maka kita nggak bisa mengontrol, memastikan juga bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah ini untuk PKH tadi ya, cash transfer ini bisa dipergunakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Buktinya apa? Tadi menyinggung surveinya Kompas itu nggak sekarang aja loh Bang. Jadi sebenarnya sudah lama kita melihat pola konsumsi masyarakat Indonesia itu nomor 1 memang untuk makan. Kita nggak ngomongin makanan bernutrisi ya, hanya makanan aja nih. Kalau ngomongin makanan bernutrisi lebih repot lagi. Yang kedua itu 2 dan 3 itu antara rokok dan pulsa. Bahkan studi dari FKUI tuh seingat saya untuk remaja itu sama tuh nomor 2 tuh dia pulsa. Kalau di tingkat keluarga kalau nggak salah nomor 2 rokok. Gitu. Jadi seperti ini cara kita menghabiskan dana. Nah, dengan adanya uang bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat tertentu gitu dengan PKH, emang kalau dengan hasil survei seperti ini artinya kan kita tidak bisa menjamin bahwa dana itu dipergunakan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Jadi kalau saya lihat memang edukasi ke tingkat keluarga itu yang itu tanggung jawab siapa ya Dok ya? Edukasi tingkat keluarga di level desa itu apakah ada aparatur yang bisa
manfaatkan untuk keperluan itu kira-kira? Tanggung jawab siapa ya? Tapi gini, kan hakikat kenapa saya mikirnya ya, kenapa kok Perpres nomor 72 memberikan amanat kepada BKKBN untuk percepatan penurunan stunting? Karena BKKBN ini ada kan dia ada payung hukumnya itu ada undang-undang tentang kependudukan. Yeah. Di situ juga disebutkan salah satu fungsi dari BKKBN itu adalah untuk mendukung ketahanan keluarga. Okay. Jadi ketahanan keluarga, pemberdayaan keluarga dan ketahanan keluarga. Nah, seperti itu. Jadi dia punya konsepnya adalah memperkuat keluarga. Bukan berarti bahwa masalah tadi kemudian menjadi tanggung jawab ya BKKBN, tapi BKKBN sebetulnya mempunyai tangan bisa untuk mengintervensi sampai ke sana. Makanya dia punya tadi yang TPK, tim pendamping keluarga. Itu mereka bisa datang ke keluarga. Hanya tadi kan PR-nya adalah ini kan sekarang tergantung bagaimana proses edukasinya terjadi ya. Bagaimana TPK punya pengetahuan untuk melakukan edukasi kepada keluarga. Setahu saya, edukasi yang dipersiapkan sekarang masih edukasi terkait dengan pola asuh, pola pangan, sanitasi, masih terkait itu. Belum ada nih edukasi yang untuk ngajarin keluarga bagaimana mengelola keuangan yang mereka miliki dengan baik misalnya. Itu nggak ada. Banyak CSO melakukan itu. Mungkin dulu ya, Bang Doni kalau ingat BKKBN zaman dulu ya, dia kan ada keluarga prasejahtera. KS1, keluarga sejahtera 1, 2 dan seterusnya. Kemudian peningkatan ekonomi keluarga itu juga menjadi concernnya BKKBN waktu itu. Nah, ini juga mungkin menunjukkan bahwa BKKBN sebenarnya bisa melakukan melakukan program-program untuk mendampingi keluarga dalam rangka bagaimana mengelola keuangan dengan lebih baik. Iya. Dok, saya tuh prihatin juga dengan kondisi masyarakat kita yang remote ya Bu, yang di 3T itulah. Yeah. Nah, ini juga saya kira menjadi satu kendala ya. Kalau kita bicara Jawa mungkin dari segi logistik, dari segi transportasi, mobilitas itu mudah. Tapi daerah misalnya di Papua misalnya itu apakah ada yang spesial Bu, bagaimana melakukan intervensi di daerah-daerah seperti itu gitu dibandingkan dengan daerah-daerah yang relatif lebih mudah begitu? Kalau dari sisi intervensi, karena intervensinya yang kita pakai kan intervensi yang berbasis bukti. Intervensi berbasis bukti itu mau di negara manapun, di Indonesia, di Jawa maupun di Papua itu akan sama, tidak ada bedanya. Tetapi pendekatannya bagaimana memastikan intervensi ini terdeliver dengan baik itu kan sangat disesuaikan dengan kondisi lokal setempat kan. Nah, ini menurut saya Pemda yang harusnya lebih aware gitu tentang situasi ini. Nah, pendekatan itu yang dia harus mainkan. Mestinya beda dong karena tantangannya berbeda ya. Betul. Kita berbicara Papua misalnya, geografisnya kan sulit sekali. Kalau dana hanya mengandalkan dana pemerintah pusat kan sama, mau diberikan mau di Jawa, mau di Papua sama begitu. Padahal di sana mungkin membutuhkan dana yang jauh lebih banyak. Nah, pemerintah daerah Papua misalnya mungkin bisa menggunakan dana yang lain, otsus misalnya, untuk kemudian mensupport itu. Kekurangannya, jadi ada dana pendampingnya. Betul. Kemudian kita berbicara tadi edukasi kepada keluarga. Rata-rata pendidikan keluarga di Jawa itu jauh berbeda ya dengan saudara-saudara kita di Papua. Jadi cara kita mengedukasi pun akan berbeda. Ya. Saya nih Bang Doni, saya nih kan S3 saya di Timur Tengah Selatan di NTT. Waktu saya datang nih pengalaman saya nih tahun berapa ya? Saya tuh 2010 sampai 2013, 3 tahun. 1 tahun terakhir tuh saya tinggal full di Timur Tengah Selatan. Pertama kali saya datang ke sana, saya menggunakan pikiran cara berpikir orang Jawa. Saya bikin modul, mengajar kader itu dengan modul berdasarkan pemahaman saya tentang kader di Jawa. Sampai ke sana, nggak nyampe. Modul yang saya siapkan untuk 3 hari selesai, di sana saya baru mengajarin cara berbicara diare itu saya perlu waktu 1 hari. Dan itu fokus saya lebih banyak mengajari mereka bagaimana menyiapkan air yang layak minum dan itu harus direbus sampai mendidih. 1 hari saya ngajarin itu. Itu. Jadi
ini artinya kan pendekatan ya, modulnya iya. sama, tapi cara menyampaikannya itu harus berbeda, gitu. Iya. Belum lagi kapasitas daerah, ya. Mudah-mudahan sih sekarang sudah jauh lebih baik ya. Itu kan situasi sekian tahun yang lalu ya, kapasitas daerah, pemerintah daerah juga jauh lebih baik. Tapi toh tetap ini harus dilihat bagaimana sejauh mana kapasitas pemerintah daerah dalam mendeliver program. Kalau ada gap, menurut saya itu kan kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah di atasnya. Apakah provinsi ataukah pusat untuk membangun kapasitas pemerintah daerah. Baik. Bu, ini mungkin terakhir ya. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa Presiden sudah melakukan perpres untuk percepatan. Ada nggak sih target jangka pendek, Bu, untuk masalah stunting ini? Apakah di tahun 2023 ini ada target penurunan yang sekian persen begitu? Dan kalau dikaitkan dengan jangka menengah, jangka panjang, apakah ini seperti apa, Bu? Ya, jadi Bang Doni kan target kita di RPJMN itu stunting di 2024 harus capai 14%. Dari total? Dari nasional. Nasional, okay. Nasional. Dan itu sudah tertulis secara formal ada di dokumen RPJMN. Karena percepatan penurunan stunting itu masuk major project. Ya, jadi ada di situ, target per tahunnya juga ada. Kita ketahui dong, kita mengalami pandemi kemarin kan, sehingga kita punya kendala dalam mencapai target per tahunnya. Walaupun begitu, penurunan tetap terjadi. Jadi kalau di 2018 itu kita masih punya angka sekitar 30,8% stuntingnya. 2019 kita turun menjadi 27% sekian. Nah, di tahun 2022 kemarin kita sudah 21,6%. WHO ngasih toleransi 20%. Jadi kita tinggal sedikit lagi di atas toleransi menurut WHO. Ini sudah turun 2,8% dari tahun sebelumnya yang 24,4%. Itu luar biasa sih dalam kondisi pandemi dengan jumlah sasaran yang begitu besar di Indonesia. Tapi itu tetap masih belum mencapai target tuh, karena Bapak Presiden maunya setiap tahun minimal turun 3%. Kita hanya turun 2,8%. Nah, karena target di 2024 itu 14%, kita punya tantangan nih Bang. Tahun ini kita harus turun paling tidak 38%. Kebayang nggak susahnya akan seperti apa? Tahun depan juga harus 38%. Padahal kita masuk ke tahun politik ya. Jadi orang agak khawatir nih. Kayaknya kalau di tahun 2024 turun 38% berat. Kalau itu berat, kita harus lebih besar lagi turun di tahun ini harus lebih besar, lebih dari 3,8% turunnya. Mampu nggak kita? Kalau tergantung bagaimana kita bisa berkolaborasi antar pihak, tidak hanya pemerintah, tidak hanya pusat dan daerah, tapi juga semua aktor pembangunan termasuk TNI, Polri itu bekerja sama dan swasta mungkin bisa. Buktinya Jawa Barat yang populasinya besar, ini tahun kemarin turunnya 5%. Itu pada Jawa Barat kan termasuk sulit ya, populasinya besar. Ini bisa. Kalbar juga turun 5%, tapi kan populasinya kecil. Jadi mungkin kalau kita serius betul mengerjakan ini dan bersama-sama, ada optimisme bahwa kita mampu sebetulnya menurunkan sampai sebesar itu. Kalau kita bisa turun 5% tahun ini, beban kita untuk tahun depan jauh lebih ringan. Mudah-mudahan target 14% itu bisa tercapai. Dok, ada tidak arahan dari pemerintah pusat dalam ini Kemendagri ya terhadap pemerintah daerah untuk tadi mengalokasikan dana pendamping ya? Karena kan kalau bicara APBN kan saya kira kita tahu bahwa selalu ada keterbatasan, apalagi kemarin ada refocusing dan lain sebagainya begitu. Ada nggak sih Bu arahan menyisihkan APBD-nya begitu untuk kepentingan pengatasan stunting ini? Arahannya tidak untuk mengalokasikan dana, tetapi target stuntingnya. Diberikan target. Ada targetnya. Setahu saya Kemendagri memberikan target ke setiap provinsi dan kabupaten, karena mereka mempunyai program yang disebut dengan 8 aksi konvergensi. Jadi 8 aksi. Ini seragam Bu ya, semua seragam. daerah ya? Strateginya sama. Langkah-langkahnya, tapi produknya keluarannya bisa berbeda. Diawali dari pengumpulan data, ada analisis dan seterusnya sampai ke rencana kegiatan, termasuk mengalokasikan dana. Jadi daerah kemudian harus berpikir bagaimana dia bisa mendanai apa yang sudah direncanakan. Harus melihat
potensi yang dimiliki. Terus Bang Doni, kalau dikatakan ada keterbatasan dana pusat, walaupun terbatas, tapi pemerintah pusat tuh konsisten. Dana kita itu setiap tahun tuh antara 27 sampai 35 triliun. Dan ketika pandemi itu kita nggak kena refocusing, kegiatan memang ini ya. Ini ada di mana, Bu? Dana 35 triliun ini ada di kementerian apa, Bu? Lintas. Tersebar ya, Bu ya? Tersebar. Okay. Nah, tantangan kita di situ. Tersebar di 17 kementerian lembaga. Kemudian terus kalau dilihat lagi 80% itu ternyata dana kita habis untuk PBI dan Perlinsos. Oke. Jadi yang betul-betul untuk intervensi gizi itu setiap tahun tuh hanya sekitar 4 triliunan. 4 triliun, berarti 20%. Dan itu masih kecil. Jadi tingkat pusat sebetulnya kita masih punya tantangan untuk menambah lagi dana yang bisa untuk gizi spesifiknya ya. Nah, termasuk tadi untuk pemberian makanan tambahan lokal tadi, Bang. Betul. Dok, saya agak ini ya, kenapa PBI dimasukkan ke dalam program itu, Bu? Artinya, kan ini kan sebenarnya kuratif ya, PBI ya. Sebenarnya kan kalau ini kan kita bicara promotif. Kenapa ya, Dok ya? Kan tadi saya sampaikan 3 penyebab dari stunting itu, asupan gizi, yang kedua adalah akses terhadap pelayanan kesehatan, ke sanitasi. Kenapa? Karena semakin muda seseorang itu resiko untuk menjadi sakit dan mati itu semakin besar. Nanti tua menjadi lagi, jadi muda, kemudian waktu lansia. Nah, periode kan kita ngomongin periode 1000 HPK. Anak usia 0 sampai 2 tahun itu sering sakit. Betul. Begitu, dia mudah sekali untuk sakit begitu, sehingga dan dia juga butuh upaya-upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dia, imunisasi, pemantauan setiap bulan dan seterusnya. Ini artinya dia harus akses terhadap layanan kesehatan. Nah, PBI ini untuk membantu mereka yang keluarga yang tidak mampu supaya tetap bisa akses terhadap layanan kesehatan. Karena kalau tidak, dia sakit-sakitan, mau seberapa bagus pun makanan yang dia konsumsi, akhirnya akan kekurangan gizi juga. Kalau kekurangan gizi terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun, ujungnya akan stunting. Gitu. Apa bukan berarti kalau intervensi pangan yang bergizi ini berhasil, PBI bisa berkurang, Bu? Artinya daya tahan tubuh lebih baik, kemudian ini lebih baik. Nggak begitu logikanya, Bu ya? Nggak, PBI-nya sih nggak berubah, kan itu PBI kan bukti negara hadir untuk mereka yang mempunyai masalah finansial untuk akses layanan Tapi kita akan bisa berkontribusi pada ini defisit. Defisit BPJS, BPJS ya betul, gitu. Kalau dia nggak stunting, kemungkinan dia mengalami penyakit degeneratif juga akan berkurang. Gitu. Baik. Dok, terima kasih sekali ya sudah memberikan pencerahan pada kita semua. Ya, harapan kita semua target 2024 bisa tercapai dan masyarakat kita bisa lebih sejahtera, lebih sehat dan bebas dari stunting tentu saja. Jangan lupa, Bang, kita tuh punya impian di 2045. Generasi emas itu. Betul, generasi emas manusia Indonesia unggul, generasi emas. Kita punya cita-cita itu ya, Dok. Nah, ya? Kalau kita berbicara manusia Indonesia unggul tuh nggak ada stunting free ya, Dok ya. Betul, dan bonus demografi pada saat itu kan. Iya, betul. Bonus demografi itu nggak datang 2 kali. Iya, gitu. Nah, betul. Tapi kan bonus, supaya dia bisa menjadi bonus, investasinya dilakukan sejak 15 tahun sebelumnya. Iya. Jadi sekarang menjadi krusial karena yang kita lakukan ini akan berdampak nanti pada 10 tahun yang akan datang pada saat Indonesia 100 tahun kemerdekaan Indonesia di 2045. Baik. Terima kasih sekali lagi, Dr. Brian. Saudara-saudara, tadi kita sudah mengikuti ya bincang-bincang tentang stunting. Ya memang masih banyak yang harus dikerjakan, tapi sudah ada progres. Ya, harapan kita semua pemangku kepentingan bisa bersinergi, Bu ya, baik di pusat maupun daerah untuk bisa menyelesaikan stunting ini minimal 2024 bisa sesuai dengan target dan 2045 ya kita bisa stunting free ya sebagai sebuah bangsa. Demikian current issue Cemara 19, kita bertemu di episode berikutnya.